Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SDN 01 Gunung Pakuwon, Kecamatan Bardatu, Kabupaten Waikanan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan kedua di LPTK Win Raden Intan Lampung. Pada tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN 01 Gunung Pakuwon. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 4 SD 01 Gunung Pakuwon pada materi bab 4 menyambut usia balik. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Bapak absen dulu. Tapi kayaknya nggak usah Bapak absen satu-satu. Hari ini yang nggak hadir siapa? 2 orang ya? Ada yang sakit, yang satunya izin keluar kota. Ya, oke. Bagaimana kuku kalian bersih semuanya? Rambutnya yang laki-laki gondrong apa enggak? Nah ya, gondrong semua ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan. Sebelum kita memulai, kita wajib untuk berdoa. Silakan dipimpin kepada untuk berdoa. Semua siap. Mulai. Kita tegak semua, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ya, siap-siap, anak-anak tegak semua. Silakan duduk kembali. Untuk pertemuan ini kita akan bahas topik masalah, yaitu materi kita menyambut usia balik. Materi kita ya, menyambut usia balik. Tujuannya apa sih? Tujuan kita mempelajari dari menyambut usia balik ini. Tujuan kita
agar kita paham akan usia balik itu seperti apa dan kewajiban kita setelah balik itu apa, kemudian mengidentifikasi doa-doa penting yang terkait dengan usia balik, kemudian mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap kewajiban agama setelah kita balik. Itu tujuan kita mempelajari materi menyambut usia balik ini. Kemudian tolong dibacakan surat An-Nur ayat 24 ayat 24 ayat ke-59, silakan. Ya. Artinya silakan dibaca. Ya. Iya. Sekali. Terima kasih. Nah, di sini satu pemahaman bermaknanya dalam menyambut usia balik kita dapat menyikapi dengan sabar, tenang, bijak, karena ini terjadi pada setiap manusia yang sudah menjadi kodratnya. Sedikit Bapak ingin tanya ke kalian, karena sebelum kita memasuki materi, sejauh mana kalian mengetahui apa itu balik. Sebelum kita belajar, Bapak ingin tahu sebatas mana pengetahuan kalian tentang balik ini. Sekarang Bapak tanya, apa itu balik? Ada yang tahu? Oh iya, terus? Iya. Oh iya, benar sekali. Ada yang terakhir apa? Mencari ilmu juga ya. Kemudian tanda-tanda balik, siapa yang bisa coba? Iya. Oh iya. Ditambahkan lagi, jika keduanya belum terjadi pada usia balik tetapi umurnya sudah 15 tahun, maka dia dianggap sudah balik dan harus memenuhi kewajiban setelah balik. Nanti kita belajar itu apa sih kewajiban setelah balik. Nanti kita masuk di materinya ya. Nah, kita sudah masuk di materinya nih. Sekarang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama itu mimpi basah. Terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak laki-laki tetapi tergolong balik dan sudah dewasa. Kemudian mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Anak yang mimpi basah yang sudah berhadas besar dan disebut dengan junub. Agar suci dari hadas besar, maka kita harus mandi wajib. Tahukah kalian nama air yang keluar mimpi basah itu disebut dengan air sperma. Kemudian ada lagi apa yang nomor 2? Yang nomor 2 haid untuk perempuan. Nah ini datangnya awal haid sebagai tanda-tanda balik tidak bisa dipastikan usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi ia akan datang pada kalian kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Untuk itu bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Kemudian ada lagi bahasanya ketika berumur 15 tahun. Tadi Bapak sudah jelaskan di awal-awal. Walaupun tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan itu belum terjadi, ya, tanda-tandanya belum muncul, seperti haid belum, yang laki-laki mungkin
jakunnya belum keluar, atau kumis-kumis tipisnya belum keluar. Tetapi apabila usianya sudah 15 tahun, maka sudah bisa dikatakan dia balik dan sudah harus memenuhi kewajiban setelah balik. Tuh ya. Kemudian lanjut. Di sini tata cara mandi besar. Ada tata caranya mandi besar anak. Yang pertama apa? Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Cuci tangan pertama-tama. Kemudian apa? Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Jadi dicuci, dikasih sabun, boleh. Seperti biasa namanya kita lagi mencuci. Kemudian apa lagi? Membersihkan tangan kiri dengan menggosokkan ke tanah atau pakai sabun pertama. Kemudian berwudu, ya kita berwudu di situ. Berwudu apa lagi? Membasuhkan menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menggunakan air sebanyak 3 kali jika air bisa masuk ke rambut dan kepala. Maksudnya airnya itu sampai ke apa ya? Ke dalam, intinya kayak gitu ya, ke sela-sela seperti itu maksudnya. Kemudian apa lagi? Menggunakan air pada anggota badan, mulai dari kepala, kemudian membasuh kaki. Di mana waktunya kita membaca niatnya? Membaca niatnya bisa ketika kita akan mengundur tubuh kita dan mulai kita membaca niat mandi besar atau mandi buruk. Ya, selanjutnya. Masuk ke sini, apa ini? Larangan bagi orang yang berhadas besar. Ada larangannya. Orang kalau lagi berhadas besar itu, apa larangannya? Yang pertama, sholat, sujud tilawah dan sujud rukuk. Kalau kita lagi berhadas besar, nggak boleh sholat. Ya, baik bagi laki-laki, baik bagi perempuan. Kemudian apa? Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran ketika kita sedang berhadas besar, bahkan tidak boleh. Kemudian apalagi berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Kalau kita sedang berhadas besar, itu tidak boleh. Apalagi tawaf. Tawaf itu di mana? Ketika kita melaksanakan haji ya. Nah, inilah yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang berhadas besar. Jadi haid itu hadas besar statusnya ya. Mimpi basah itu juga statusnya hadas besar. Maka tidak boleh. Maka diharuskan mandi wajib. Setelah kita mandi wajib, ketika tubuh kita sudah suci, maka kita bisa melaksanakan ini. Sholat, baca Al-Quran, berdiam di masjid, ya. Ini. Kemudian selanjutnya, bagi anak laki-laki. Bagi anak laki-laki memiliki hormon ini digunakan untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah, tumbuh kumis, jenggot, jambang, selain itu juga tumbuh juga rambut, kambing, rambut ketiak, badan kelihatan lebih tegak dan botok, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat, besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan menjadi lebih meningkat. Jelas nih, bukan laki-laki. Kita bahas, ya. Apa sih anak laki-laki itu? Tanda-tandanya yang paling terlihat dari luar apa? Mulai tumbuh kumis, ya. Nanti tumbuh jenggot. Nah, ini nggak ada akan cukup ya. Ya, nah, ini tumbuh, jenggot tumbuh. Kemudian apa lagi laki-laki? Ini perubahan fisik laki-laki. Ini namanya jakun. Ya, kalau perempuan nggak punya ini, maka timbulnya apa? Suaranya tuh lebih besar. Gara-gara apa? Jakunnya membesar. Ketika jakun kita ini membesar, suaranya berubah. Kemudian tumbuh rambut. Biasanya di mana? Di alat kelamin dan ini. Apa namanya ini? Ketiak. Tumbuh rambut. Rambut terus. Nah, itu bagian laki-laki. Selain
dari mimpi basah. Itu perubahan fisik yang terjadi. Nafsu makan biasanya juga. Karena kalian dalam masa pertumbuhan ketika balik, maka yang terjadi adalah nafsu makan kalian akan lebih. Kenapa lebih? Karena masa pertumbuhan itu otomatis memerlukan gizi atau vitamin yang lebih besar. Makanya kalian nafsu makan kalian biasanya nanti meningkat. Biasanya habis setengah piring jadi 1 piring. Biasanya habis 2 piring jadi 3 piring. Ada yang 3 piring enggak ya 3 piring. Kali 1 piring atau 2 piring lah ya nafsu makannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk anak perempuan. Apa sih? Kalau perempuan itu perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon-hormon ini berguna untuk mematangkan hormon dan mengatur perkembangan seksual itu ya. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul, payudara yang mulai besar, tumbuh rambut pada anak kelamin, ketiak. Hormon tersebut juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu perempuan juga akan mengalami restorasi atau naik kelas yang perempuan. Tanda-tanda bagi perempuan gak usah malu, karena setiap perempuan pasti mengalami itu. Ya, gak usah malu, gak usah minder, gak usah gimana. Itu hal yang terjadi lumrah pada manusia dan sudah hakikatnya begitu. Jadi diciptakan Allah perempuan itu mempunyai anak. Makanya timbulnya apa? Payudara yang stabilnya apa? Untuk menyusui anak-anaknya. Ya. Kalian kalau nggak disusui sama ayah ibu kalian nggak hidup. Jadi jangan sepelekan ASI. Tujuan Allah membentuk itu pasti ada tujuannya. Pertama, payudara, kemudian pinggul, ya, pinggulnya membesar, kemudian tumbuh rambut di alat kelamin sama kayak laki-laki, di ketiak juga sama, ya. Kemudian apa lagi? Kulitnya cenderung lebih halus dibanding laki-laki. Nah, kok perubahan pinggul ngapain pinggul berubah? Untuk apa pinggul kita berubah? Untuk perempuan apa gunanya? Karena Allah tahu bahwasanya perempuan itu akan hamil. Ketika perempuan akan hamil, dia perlu tempat yang besar untuk tumbuh kembangnya bayi, maka pinggulnya membesar. Kalau laki-laki nggak hamil, makanya pinggulnya tidak membesar. Jadi memang ada gunanya semua itu. Dan kali itu tadi apa? Kulitnya cenderung lebih halus dibanding laki-laki. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini kewajiban setelah usia balik. Apa kewajiban setelah balik? Apa kewajiban kita setelah balik? Ada yang tahu kewajiban kita setelah balik? Ya. Oh iya, betul sekali. Kemudian tanda-tanda balik. Ada yang bisa jawab? Ya. Iya. Iya. Oh. Kemudian Bapak tanya lagi, ada yang tahu tujuan dari kita mempelajari usia baliknya? Ada yang tahu? Manfaatnya apa? Mempelajari ini? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ayo, biar kita bisa dapat apa manfaatnya? Ayo. Agar kita tahu perbedaan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Oke deh. Sampai di sini. Oke, apa? Sholat fardu ya. Ini apa? Ini setelah kita tahu dan kewajiban kita ya. Nih, yang pertama sholat fardu. Apa sholat fardu? Sholat wajib. Sudah harus kita laksanakan ya. Kita sebagai muslim itu 5 kali dalam sehari. Kemudian apa? Menutup aurat. Menutup aurat juga nih. Ya. Tahu batasan laki-laki dan perempuan auratnya di mana? Kalau laki-laki dari ya coba terakhir apa? Sampai ke lutut, betul sekali. Kalau untuk perempuan, nanti tahu batasan auratnya? Hah? Dari ujung rambut sampai juga yang tidak terlihat apa? Yang harus terlihat apa? Muka dan telapak tangan. Oke, pintar sekali. Kemudian yang terakhir apa nih? Mencari ilmu. Apa? Mencari ilmu
kita ini aja. Yang terakhir adalah mencari ilmu. Ini wajib hukumnya ketika kita sudah balik ya. Termasuk kalian sekolah ini pertama mencari ilmu. Kemudian membuat kelompok, tugas membuat poster bagi siswa. Kita buat 3 kelompok ya. Kita buat itu dikerjakan tugasnya diwarnai ya. Yang lain juga sama diwarnai ya. Tapi alat tulisnya tugasnya yang lain pakai pena nggak apa-apa. Yang ini dibantu, kawannya dibantu. Ini tulisannya ditebelin, dibagusin, kasih warna ya. Kelompok 2 orang, 1 mega hasilnya. Maju ke depan sini. Ayo. Silakan. Depan situ. Ya. Nah, sini. Mana kelompok yang lain? Ayo cepat. Ayo. Maju ke depan. Udah cepat. Bawah. Ayo ke bawah. Iya, mana gambarnya? Coba tuh, angkat yang tinggi. Iya, angkat yang tinggi biar kelihatan. Iya, itu. Oke, yang kedua. Yang kedua, ya. Bacakan. Bacakan dulu. Apa? Siapa yang itu? Tolong. Bagi. Iya. Itu tanda-tanda apa? Bagi laki-laki. Apa tidak? Coba angkat dulu gambarnya. Tunjuki. Jadi kamu begini dong. Oke, sekarang coba. Ya. Dan alat di kita. Ya, nah, tunjukin ini semua gambarnya biar kelihatan. Tunjukin sama kawan-kawannya. Yang benar ini tunjuknya. Ya, biar kelihatan. Oke, terima kasih. Kita duduk kembali. Oke, duduk. Kemudian kegiatan menutup kita apa tantangan yang kita hadapi ketika kita menyambut usia balik? Apa tantangannya? Lalu yang lagi tantangannya anak-anak? Apa tantangan kita? Nah, kesannya apa coba? Apa kesan kita? Bangga karena sudah dewasa, penuh dan emas, ya. Oke. Nah, Bapak tanya sekarang, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Kemudian materi selanjutnya, pertemuan kita yang akan datang, kita masih di bab 5, ya. Kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kesimpulan kita dalam mempelajari usia balik ini mampu dan bisa membedakan ciri-ciri balik bagi laki-laki dan perempuan dan kewajiban setelah kita sudah balik. Ya. Oke, terima kasih. Pelajaran kita Bapak cukup sampai sini. Tolong wakilnya berdoa. Siap-siap kita mau